Kita lihat di 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Semua kita tahu, saudara, siapa Adonia. Masih ingat? Dia seorang anak yang sangat melukai hati bapaknya. Kelakuannya sangat-sangat memalukan. Dia meniduri adiknya sendiri. Dia buat sakit hati bapaknya. Dan ingat siapa bapaknya? Daud, orang yang diurapi. Mengapa Adonia jadi anak yang begitu rusak? Baca baik-baik. 1, 2, 3. Selama hidup Adonia, siapanya? Ayahnya belum apa? Belum pernah menegur dia. Berarti 6 fungsi papa tidak berlaku untuk Adonia. Ayahnya tidak pernah menegur seumur hidupnya. Dengan apa? Ya, dengan kata-kata itu. Alasannya apa? Ayo baca alasannya. Karena Adonia anak keberapa? Ayo baca deh. Anak ke pertama sesudah Absalom, dan dia anak yang cakap. Bapaknya tidak pernah menegur kata-kata, mengapa engkau berbuat demikian? Hai bapak-bapak, kalau kita tidak pernah di rumah, anak-anak kita tidak ada yang menegur, enggak ada yang bernasihat, tidak ada yang mendisiplin, tidak ada yang menguatkan hati, anak kita jadi rusak. Ini contohnya. Tapi lihat contoh di 2 Tawarik 17 ayat yang ketiga dan keempat. Mengapa Yosafat diberkati oleh Tuhan? Mengapa? Kita lihat ayat ini. 2 Tawarik 17 ayat 3 dan 4. Salah seorang silakan baca. Dan ingat, kata dewa itu diganti kata Tuhan. 2 Tawarik 17 ayat 3 dan 4. Yosafat diberkati karena itu. Silakan dibaca. Mengapa Yosafat diberkati oleh Tuhan? Ditegaskan sebab dia mengikuti jejak nenek moyangnya, yaitu Daud, dan tidak mencari Baal-Baal. Itulah dewa yang disembah oleh manusia zaman itu. Karena Yosafat mengikuti yang disembah oleh ayahnya. Pertanyaan, kalau Asa, ini papanya Yosafat, Raja Asa itu menyembah uang dan mamon, anaknya ikut tidak? Jawab, anaknya ikut atau tidak? Pasti ikut. Pokoknya siapa disembah bapaknya, anaknya ikut. Raja Asa mencari Tuhan, bukan menjadi dewa-dewa itu, maka anak-anaknya ngikuti juga. Bapak-bapak, dengar ilustrasi ini. Jangan pernah marah kepada anak-anak kita. Kalau kita lihat mereka tidak mau sembahyang, tidak mau ke gereja, tidak mau baca Alkitab, anak-anak gak perlu dimarahi, gak perlu dibentak, gak perlu dipukul bahkan. Kita sebagai ayah-ayah lakukan itu. Kalau dari pagi kita bangun, kita mencari Tuhan. Sore-sore ada waktu, walaupun cuma 10 menit, tapi kita keluarkan Alkitab, kita baca. Kita rajin ibadah. Jam ibadah masih kurang jauh, kita sudah siap-siap. Percayalah, anak-anak akan ikut semuanya itu. Ya atau tidak? Jadi percuma kita bentak-bentak mereka. Nah, inilah yang kita harus kenal. Betapa mama dan papa itu wakil. Saya beri beberapa contoh. Menguatkan hati. Saudara kenal istilah anak muda zaman sekarang, ada kata tidak pede. Apa itu? Pede itu apa buat anak muda? Percaya diri. Mengapa banyak anak muda nggak percaya diri, nggak berani ambil putusan, takut bertindak? Kalau ditanya jawabannya lama sekali. Karena anak-anak itu saya langsung tahu tidak punya bapak dan tidak punya fungsi bapak. Fungsi yang kelima itu menguatkan hati, itu penting. Saudara, ayah-ayah berfungsi baik kepada anak-anaknya dan jadi pemimpin yang hebat. Saya ingat betul mengapa saya bisa jadi pemimpin sampai hari ini, dan mengapa saya berani ambil keputusan dengan tegas, nggak takut risiko apa-apa. Saya masih ingat dari kecil bapak saya itu mendidik kami dan penuh keberanian. Satu contoh, nenek saya dan bapak itu penjual jamu ramuan Jawa.
Nah di rumah kami itu ada tingkat 2, tapi tidak pakai atap karena untuk jemur bahan jamu itu. Nah waktu kami 5 laki semua, bapak kami kalau diri kami waktu masih kecil itu disuruh kami, ayo naik tangga cepat-cepat. Saya logika wah bisa jatuh nih anak, ternyata tidak, dia jaga. Kami jadi berani. Ketika saya umur 9 tahun papa saya meninggal. Tapi 9 tahun itu cukup. Saya dididik oleh seorang ayah, maka itu saya bisa khotbah seperti ini. Bukan karena belajar teologi atau belajar baca buku. Dari Alkitab saya lihat praktik dalam hidup. Satu kali di rumah kami, karena kami tinggal di desa, itu semua perabotan kami pakai kayu jati. Dulu kayu jati masih murah. Nah meja makan kami lebih besar dari meja ini. Waktu saya umur 6 tahun, karena saya masih baru sekolah, tiba-tiba bapak saya bilang, kamu angkat meja itu. Saya cuma melotot, angkat meja sebesar ini, mana mungkin. Nah itu cara papa saya dalam fungsi kelima berlaku dalam hidup. Kamu pasti bisa. Saya cuma geleng, mana bisa meja seperti itu. Kamu percaya nggak kalau kamu bisa? Saya juga geleng. Kamu bisa, saya geleng juga. Nggak mungkin bisa. Jadi ajari begini cara. Letakkan tanganmu di ujung meja, ya. Tangan di ujung meja begini. Terus saya tunggu. Lalu tangan dia dari bawah. Tangan papa saya di bawah tangan saya. Otomatis saya bisa. Ya nggak dia kok. Cuma pinjam tangan saya. Saudara dari sini bilang, orang saya bisa angkat meja. Padahal bukan saya. Saudara, coba jawab pertanyaan saya. Semua anak, baik laki maupun perempuan, ya, saya nggak tahu di Papua saya lihat jarang, maaf. Ini yang saya sedih. Di Papua, bapak-bapak hampir nggak dekat dengan anak, semuanya mama. Kalau jalan kemana-mana saya lihat sudah bawa noken berat-berat di kepala mama itu, gendong anak lagi, bapak cuma jalan tangan kosong saja. Betul tidak? Jawab baik-baik. Nah, ini harus berubah. Anak harus digendong oleh bapaknya. Jawab pertanyaan saya. Ketika anak-anak umur 2 tahun ke atas, kalau kita gendong dia bapak-bapak, kalau kita lempar, anak itu takut atau senang? Ayo jawab, senang atau takut? Senang, minta lagi. Jangan ada mamanya, ribut nanti kalau ada mamanya itu. Kenapa itu ternyata salah satu cara fungsi papa menguatkan hati anak. Anak jadi berani bertindak, berani ambil putusan. Letakkan anak di atas meja yang gak tinggi atau almari, kita di bawah. Suruh dia lompat bener itu anak. Dan senangnya luar biasa. Ya atau tidak? Coba jawab. Nah ini fungsi yang kelima. Anak jadi berani. Maka itu saya bisa lihat betul anak-anak yang punya kepemimpinan kuat. Saya langsung tahu ini pasti bapaknya luar biasa. Mendorong anak itu untuk berani. Saudara bisa tahu fungsi bapak yang sehebat. Enggak ada nasihat hancur seperti dunia. Enggak menguatkan hati, anak itu enggak pede. Enggak berani bertindak. Enggak ada mendisiplin. Tegas dengan keras itu beda. Tuhan tidak mau kita keras pada anak. Kalau keras anak bisa memberontak. Kalau tegas itu tidak pelin-pelan. Bapak jangan sekali-kali ngomong beda-beda di depan anak. Pagi-pagi bilang jangan pakai itu. Sore bapaknya buat. Anak itu kecewa luar biasa. Tadi pagi bapak bilang jangan. Kenapa bapak buat sendiri? Itu anak bisa kecewa. Maka itu ketika saya masih remaja tahun 78, saya sudah belajar Alkitab dalam pelayanan dengan pendeta Yusuf Bijaksana. Kalau saya dengan pendeta Dr. Yusuf BS yang punya tulang Elisa itu majalahnya, tahun 78 saya belajar dengan dia. Dan salah satu pelajaran saya ingat sampai hari ini begini. Siapapun hamba Tuhan yang menentukan dia hamba Tuhan yang betul atau tidak, bukan jemaat, bukan tetangga, bukan orang tua, bukan siapa-siapa, tapi anak-anak dan istri kalian. Waktu itu saya masih remaja tahun 78. Saya belum mikir kawin juga. Tapi saya bisa ingat sampai hari ini. Dia berkata begini. Waktu kita berkhotbah atau mengajar, anak-anak kita suka datang nggak untuk mendengar?
Karena ada dua alasan anak-anak tidak mau dengar bapaknya khotbah. Nomor satu, anak-anak sudah hafal khotbah bapaknya sendiri. Itu lagi. Karena bapaknya nggak pernah bersekutu dengan Roh Kudus, sehingga ada yang baru. Atau nomor dua, munafik. Di rumah dan di mimbar beda. Maka itu ini yang saya pakai. Kenapa kalau saya khotbah saya minta direkam di mana-mana? Anak-anak saya di mana-mana pada minta rekaman-rekaman. Karena mereka tahu kalau saya lagi ngajar, mereka sangat tahu pas ada yang baru dari Pak. Yang kedua, Pendeta Yusuf berkata, istrimu bagaimana? Dia mau dengar kamu khotbah? Atau sama istri berkata munafik? Saudara, saya pegang itu sampai hari. Istri saya pun selalu minta kaset khotbah saya kalau dia nggak ikut seperti itu. Dan dia mencatat ayat-ayat itu. Saya sering kalau lupa saya tanya dia. Maka itu hamba-hamba Tuhan, khususnya laki-laki, di rumah kita beda nggak dengan di mimbar? Anak-anak kita dan istri kita yang melihat itu. Maka itu sebelum kita mendisiplin anak-anak kita, disiplinkan diri sendiri lebih dulu. Katakan amin. Karena kalau kita sudah bisa mendisiplin diri kita sendiri, kita bisa menasihati diri kita sendiri, kita bisa melakukan apa yang kita anggap benar, kita nggak pernah ikut dengan anak-anak akan ikut benar, akan ikut didisiplin diri sendiri. Karena mereka lihat bapak. Lagi sekali, mama tidak masalah buat anak. Sebab buat anak-anak, mama bisa diampuni sesalah apapun. Tapi bapak, hebatnya Alkitab. Dan ini cara saya ngajar kepada banyak orang bukan Kristen soal keluarga. Mereka heran, buku apa yang bapak baca? Itu kalau kita lihat firman sehebat ini, maka itu hamba-hamba Tuhan, jangan cuma untuk rohani kita sampaikan firman. Itu ada banyak soal pengetahuan ada di dalam tentang apa saja kita bisa bahas dalam Alkitab. Hebat sekali firman Tuhan itu. Maka itu kita perlu untuk melihat ke depan. Dunia akan berubah, termina Tuhan akan berubah kalau kita mau berubah. Inilah kasih Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita yang dunia tidak pernah tahu. Katakan amin. Dunia menanti bukti ini. Saya beri contoh-contoh yang lain. Ini kita ayat 1 kita beritahukan pada anak-anak kita. Keluaran 2 ayat 1. Alkitab ini sangat hebat. Lahirnya siapa di situ? Lahirnya Musa. Bagaimana bisa lahir anak-anak yang hebat? Beritahukan pada anak-anak kita yang belum menikah. Catat ayatnya. Seorang siapa? Ayo baca, seorang siapa? Laki-laki dari keturunan siapa? Lewi. Menikah dengan seorang perempuan dari keturunan Lewi juga. Orang benar harus menikah dengan orang benar. Katakan amin. Orang kudus harus menikah dengan orang yang dikuduskan. Orang yang penuh Roh Kudus harus menikah dengan orang penuh Roh Kudus. Maka lahir anak-anak yang hebat. Kalau kita kawin salah, hancur. Melahirkan keturunan monster. Itu terjemahan yang tepat di Kejadian 6. Kata raksasa itu salah. Di Kejadian 6 masih ingat? Ada zaman siapa? Nuh. Mengapa lahir raksasa-raksasa? Kata raksasa itu monster. Mengapa lahir raksasa? Karena ditulis waktu itu kawin campur merajalela. Anak-anak Tuhan yang kudus birahi dengan anak-anak dunia ini yang tidak kudus. Kawin campur dan kawin ngawur, itu istilah saya di Kejadian 6, melahirkan monster-monster itu. Ayat 1 sampai 9 nanti baca di rumah. Apa itu kawin ngawur? Sama-sama Kristen, sama-sama pelayanan, tapi selama pacaran tidak kudus, maka lahir monster-monster. Malaiki 2 ayat 14-15, catat saja. Malaiki 2 14-15 ada ayat yang dahsyat. Ternyata waktu kita menikah, saudara, yang ikut punya anak nggak cuma kita berdua.
Maliaki 2:14-15 mengatakan waktu kita menikah maka Tuhan pun ikut punya anak bersama kita. Maka ayat 15 berkata, apakah yang dikehendaki Tuhan dalam kesatuan dua orang itu yang dari awalnya dibuat dari roh dan dari daging dan roh? Jawabannya apa? Keturunan ilahi. Aneh. Yang menikah kita, mengapa Tuhan bisa ikut punya anak? Lahirlah keturunan ilahi. Ternyata itu tadi, daging kawin dengan daging, lahir apa? Daging manusia. Tubuh kita bersetubuh dengan istri kita. Dari satu tubuh menjadi dari dua tubuh bersetubuh jadi satu. Lahirlah tubuh baru, itulah bayi. Amin. Nah, ini nggak masalah. Tuhan tidak membedakan ras, suku, dan warna kulit, tapi rohnya ini harus diurus. Kalau roh kawin dengan roh, lahir apa? Roh. Maka itu kalau si istri penuh Roh Kudus, saya pakai istilah saja, menikah dengan seorang suami yang penuh Roh Kuda, anaknya roh apa nanti? Mengerti? Nah, Roh Kudus katanya Pak Eko, betul. Maka itu nggak boleh kawin campur. Yang Lewi harus dengan Lewi, yang benar harus dengan benar. Dengar anak-anak muda belum menikah, apapun alasannya tidak ada, karena akan lahir keturunan ilahi. Ini masalah penting. Maka itu mengapa satu-satunya agama, dengar, satu-satunya agama. Semua agama di dunia punya ritual perkawinan. Tidak ada agama tidak punya ritual perkawinan, tapi hanya Kristen yang ritualnya berbunyi peneguhan, pemberkatan, nikah, kudus. Cari di agama apa saja, tidak ada tiga kata itu: peneguhan, pemberkatan, dan kudus. Tidak ada. Semua agama kawin-kawin. Maka itu ketika anak-anak kita nggak kita ajar soal ini, lahir anak-anak rumput tadi itu sudah. Lahirlah pejina-pejina. Mengapa harus ada berkat pada pernikahan? Beritahukan pada anak-anak kita Kejadian 1:28. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berfirman, beranak cuculah, dan seterusnya. Jadi harus ada berkat dulu, baru ada seks. Lagi sekali Kejadian 1:28. Kalau ini dilanggar, lahirlah anak-anak najis itu tadi. 1 Korintus 7:11-13, catat ayat. Kalau tidak kudus pernikahan, maka lahir anak-anak najis. 1 Korintus 7:11-13. Kalau tidak kudus pernikahannya, anak-anak cemar yang kita lahirkan, maka di tanah Papua sedikit anak-anak kudus, sebagian besar anak-anak cemar. Maafkan saya, ya atau tidak? Mengapa anak-anak cemar yang lahir di samping adat emas kawin? Karena banyak suami istri, laki perempuan punya anak tapi belum dikuduskan pernikahan. Anaknya cemar, baca itu nanti di rumah. 1 Korintus 7:11-13. Mengapa lahir anak-anak cemar? Karena hubungan seks yang bebas, ganti-ganti pasangan. Kemarin saya dengar di Temina Buan ada anak 6 SD hamil. Bayangkan, mau jadi apa itu? Maka itu gereja harus memotong dosa ini. Setuju? Putuskan dosa ini di tanah Papua ini. Khotbahkan di semua ibadah kita soal kekudusan pernikahan. Itu mutlak. Saya masih ingat Pendeta Ilsa Sutimin dari GBI Polimakni Jayapura. Berapa kali saya dengar dia khotbah sampai menangis di tanah Papua ini tentang imamat dari pasal 18, 19, 20, 21. Coba saudara buka judul-judulnya aja. Pak Sutimin pernah khotbah masalah ini. Ini khotbahnya Pak Ilsa Sutimin, berkali-kali saya dengar di Papua ini. Dimulai dari kudusnya perkawinan, pasal 18. Kalau perkawinan kudus, maka pasal 19 kudusnya hidup. Kalau hidup itu kudus karena perkawinan kudus, kudusnya umat Tuhan. Maka yang terakhir kudusnya para imam.
Saudara, semua dimulai dari perkawinan. Katakan amin. Semua dimulai dari perkawinan. Jangan salah. Jangan ada seks sebelum pemberkatan. Jangan sekali-kali. Ibrani 13 ayat 4. Lihat satu baca Pak Victor, itu penting. Ibrani 13 ayat 4. Satu-satunya Tuhan, bukan cuma pemerintah, yang ngurus tempat tidur suami istri. Bayangkan. Saudara tersinggung nggak kalau Pak Bupati Oto terus mendata sensus tempat tidur rakyat? Apa nganggur Pak Bupati? Begitu pula gubernur, nggak mungkin sensus tempat tidur. Tapi surga mengurus tempat tidur kita. Ada apa? Sehingga surga pesan, jangan kau cemarkan, jangan kau kotori tempat tidurmu suami istri. Urusan apa surga dengan tempat tidur kita? Ternyata kalau kita pakai hukum perjanjian lama, di semua tempat yang Tuhan hadir, Tuhan bilang apa? Tempat ini kudus. Itu berkali-kali diambil di perjanjian lama. Maka pertanyaan saya, kalau sampai di tempat tidur kita harus dikuduskan, jangan dicemari, berarti siapa yang hadir? Siapa jawab? Siapa yang hadir? Tuhan yang hadir. Pertanyaan, ngapain Tuhan di tempat tidur kita? Apa surga kalah rame sehingga dia pindah ke tempat tidur kita? Ini pertanyaan penting. Jawabannya iya. Kalau dia memilih tempat tidur kita sudah menikah sebagai kehadirannya, berarti tahta surga bukan di ibadah, tahta surga bukan di gereja, tapi tahta surga di tempat tidur suami istri. Amin kan itu? Kotornya tempat tidur kita bukan karena 3 bulan spray nggak dicuci, tidak. Tapi kotornya tempat tidur kita. Baca baik-baik kalimat terakhir. Ada apa di situ? Ada persundalan dan percintaan. Hebat sekali firman ini. Maka itu yang rajin khotbah perpuluhan bertobatlah. Ada firman soal pernikahan begitu hebat di kitab suci kita. Kenapa sampai begitu telitinya Tuhan soal pernikahan? Karena buat dia, kita dua suami istri itu wakil. Maka itu sampai tidur pun dia ingin menyertai kita, supaya dia berikan dirinya kepada kita. Kalau kita dua sudah disatukan dengan Tuhan, maka anak-anak kita lihat Tuhan itu gampang. Amin. Karena kita lah wakil di bumi. Maka itu ketika bapak-bapak berbuat jahat pada anak-anak, Lukas 15 ayat 20, tidak ada Tuhan seperti Bapa kita. Saudara, Lukas 15 ayat 20. Baca baik-baik. Saudara, saya khotbah ayat ini di banyak hidup orang-orang muda di agama apa saja, baik di sekolah, di kampus. Saya bilang begini, satu-satunya Tuhan di dunia yang bisa memeluk manusia dan mencium manusia cuma Bapa kita di surga. Katakan amin. Dengarkan baik-baik. Siapa yang gak pernah dipeluk oleh bapaknya sejak masih kecil? Pasti kalau dia jadi bapak atau mama sulit peluk anak. Saudara, anak yang gak pernah dipeluk oleh bapaknya, anak itu jiwanya sakit. Kuasa pelukan itu luar biasa. Lihat ayat itu. Lukas 15 itulah satu-satunya pasal yang menggambarkan Bapa paling jelas di antara semua pasal dalam Alkitab. Katakan amin. Pertanyaan saya berikut, dengarkan. Waktu anak itu pergi, baik-baik gak dia? Sehat gak badannya? Waktu sudah rusak, habis uangnya, sampai mau makan saya tidak bisa. Berarti tubuhnya bagaimana? Berubah tidak? Berubah. Bukan cuma kurus, tapi berubah semuanya. Lihat kata itu. Ketika anak itu masih jauh, dekat saja, orang sudah tidak kenal siapa dia. Tapi ini anak masih jauh, dan bapaknya sudah melihat itu anakku. Dari mana dia tahu kalau itu anaknya sudah berubah? Jawabannya apa? Karena hati seorang ayah. Dia tahu itu anak. Bangkitlah ayah itu dan lari cari anak itu. Bukan anaknya yang lari, bapaknya yang lari. Lalu merangkul dan mencium. Saya ingin
Bapak-bapak yang nggak pernah peluk istri, hari ini lakukan. Bapak-bapak yang nggak pernah peluk anaknya, pelukan itu penting untuk anak. Katakanlah, mencium anak itu penting karena mereka membutuhkan itu. Maka itu ketika saya lihat di Papua, hukum keluarga tidak kuat. Hanya bapak, hanya mama yang suka gendong anak. Bapak hampir nggak pernah, 1-2 ada saya temukan, tapi jarang sekali. Pada inilah firman. Maka itu kalau bapak-bapak nggak berfungsi dengan baik, anak-anak luka. Kalau kita dulu waktu masih kecil, diperlakukannya sama, ampuni bapak. Walaupun bapak sudah meninggal, kita perlu mengampuni dia. Inilah yang dunia nanti. Saudara, kami nggak punya anak kandung. Kami tidak pernah minta juga ke dokter juga tidak. Tapi ratusan anak Tuhan percayakan kepada kami. Dan sebagian besar anak-anak kami itu anak dari keluarga yang hancur, termasuk meninggal hari. Saya ketemu dia waktu di Manokwari. Dan badan hidup luntang-lantung, nggak tahu mesti apa. Saya tanya, bagaimana? Saya ini paling nggak bisa kalau anak muda, nggak ada tujuan hidup. Banyak anak-anak kami di keluarga yang hancur, tapi Tuhan pulih. Itu yang kasih. Kalau sudah baca SMS saya akan ketemu anak-anak yang luar biasa dari kehidupan yang hancur, tapi sembuh pulih ketika kasih Bapak itu saya nyatakan kepada mereka. Hidup bisa dipulihkan dan diubah total hanya karena kekuatan kasih. Dunia sudah membuktikan begitu. Bayi-bayi diberi makan yang cukup, mahal makanannya, diberi pakaian yang cukup baik, tapi jangan pernah disentuh dengan tangan, mati bayi. Kenapa? Sampai umur sekian bulan, tangan papa dan tangan mama yang menyentuh tubuh bayi itu membuat otot-otot, membuat saraf itu berfungsi. Heran. Anak-anak seperti itu. Saudara pernah belajar? Saya belajar dari Alkitab. Jawab pertanyaan saya. Semua orang kalau gendong anak atau bayi, itu kepala di tangan kiri atau tangan kanan? Coba jawab. Kepala. Tangan kiri. Walaupun orang tidak kidal, begitu terima bayi yang tangan kiri, kenapa nggak tangan kanan? Kenapa kok tangan kanan jadi tidak enak gendong itu? Saya menemukan di Alkitab. Anak itu nggak pernah dengar suara apa-apa detak jantung mamanya. Maka itu begitu digendong harus tangan kiri, langsung ke dada. Ini suara jantung. Anak itu tahu ini mama. Hebat bukan Tuhan itu. Kenapa gendong bayi nggak bisa tangan kanan? Padahal kita tidak kidal, harus tangan kiri. Coba ya kalau nggak percaya, terima bayi dengan kanan, kepalanya kaku kita rasa. Ini suatu hukum kasih yang berbeda. Bahwa hanya papa itu bisa peluk manusia, Tuhan lain tidak pernah peluk. Tidak ada kata itu di kitab suci agama apa saja. Maka itu saya punya anak-anak Islam, anak Hindu cukup banyak yang gak punya kasih sayang orang tua. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti hukum-hukum ini, untuk dunia dipulihkan. Dan dari mereka sudah berapa yang percaya Tuhan Yesus, serta pernah pas. Karena apa? Saya cuma tunjukkan kebenaran itu. Inilah yang dinantikan oleh Tuhan. Kita bersyukur ada Bapak yang merekam lewat VCD, baik sekali untuk diteruskan. Nah, tadi saya kelewatan menerangkan Lukas 2:51. Ya, tapi karena tadi saya bicara soal anak remaja lebih jauh sehingga lupa. Sekarang ada kata penting dalam Lukas 2:51. Ketika Yesus pulang bersama papa mamanya kembali ke Nazaret. Nah, kata ini yang penting. Maka ia hidup dalam asuhan mereka. Nah, ini penting sekali ibu bapak saudara dikasihi Tuhan. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, dengar baik-baik. Kalau Yesus adalah Tuhan, membutuhkan papa mama secara manusia, sehingga ditulis ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Berarti lebih lagi setiap kita anak manusia, iya atau tidak?
Yesus saja membutuhkan orang tua, apalagi kita. Jadi ada sekali Lukas 2:51, kita mengenal kebenaran itu. Yesus saja butuh papa mama, apalagi kita. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat siapa kalau begitu yang bertanggung jawab untuk setiap manusia. Setelah sampai ayat yang ke Lukas 2:51, cepat jawab saudara. Siapa yang bertanggung jawab pada seorang manusia? Dia mau jadi baik atau jadi buruk? Jawaban saudara siapa? Bapak mama. Orang tua harus lengkap. Orang tualah yang bertanggung jawab. Bukan gereja, bukan sekolah, tapi orang tua. Jadi kita menemukan Yesus saja dituliskan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Itu papa mama, kata mereka itu dua. Siapa papa mama itu? Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 27. Kita akan lihat siapa papa mama itu, supaya kita tahu dan mengapa harus ada pernikahan di dunia ini. Bersyukur tadi ada seorang selesai, dia minta nomor telepon saya karena dia akan menikah. Bagus, saudara, untuk jadi dokter saja, supaya nggak salah nyuntik, supaya nggak salah memberi obat, orang perlu kuliah sampai 8 tahun, 7-8 tahun. Untuk jadi insinyur bangunan supaya nggak roboh kalau bangun, minimum 4 tahun sampai 5 tahun sekolah. Maka untuk jadi suami, jadi ayah, jadi istri, jadi ibu itu harus sekolah dulu seharusnya. Jadi nggak asal kawin begitu saja kayak babi, kayak anjing, asal kawin ketemu langsung menikah, itu bahaya sekali. Oke? Kejadian 1:27 berbunyi apa di situ? Awas kata A diganti kata Tuhan. Udah? Ayo silakan disebutkan. Maka Tuhan menciptakan siapa dan siapa? Manusia itu menurut gambarnya. Diciptakannya dia siapa? Laki-laki dan perempuan dijadikannya mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu Tuhan itu laki atau perempuan? Gak usah ragu-ragu. Laki. Semua gereja memberitahukan Tuhan itu laki. Ternyata salah. Kenapa? Karena ayat 27 menuliskan dijadikannya manusia itu laki-laki dan perempuan, dijadikannya mereka menurut gambarnya. Nah, kalau Tuhan hanya laki-laki, lalu perempuan gambarnya siapa? Tuhan tidak punya tetangga. Ayo mikir cepat. Tapi salah juga kalau kita jawab Tuhan itu laki dan perempuan. Wah, lebih celaka, dia bencong kalau begitu. Tapi yang benar bagaimana? Ini rahasia, saudara. Saya tidak belajar di teologi mengerti kebenaran ini, tapi pakai logika anak-anak. Nah, ini masalahnya. Oke, kita buka sekarang ke Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Ayo cepat dibaca, yang sudah ketemu kita akan menemukan nanti ini. Ya, kalau Tuhan hanya laki-laki, lalu perempuan gambarnya siapa? Padahal ayat 27 pasal 1 mengatakan dijadikannya manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Ayo, berarti ada perempuan juga, tapi kita belum jelas. Silakan dibaca Ulangan 32 ayat 18. Cepat. Gunung batu yang memperanakan engkau. Musa menunjuk kepada siapa gunung batu itu? Tuhan. Nah, kalau Tuhan memperanakan, dia apa? Masa ada laki bisa hamil? Ayo jawab, bisa ragu-ragu. Berarti gunung batu yang adalah Tuhan memperanakan engkau. Dia bapak atau mama? Mama. Kalimat berikut Pak Gembala. Iya. Terus? Dan? Ya. Kau telah melupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Nah, siapa dia? Dia mama. Loh, nggak usah ragu-ragu, jawab iya atau tidak. Kenapa saudara bingung? Ini kan firman Tuhan juga. Amin. Karena selama ini tidak pernah dibahas oleh gereja, karena hanya ada kata Bapa kami dalam surga, maka dikonotasi kita, ya tentu laki-laki.
Padahal ada ayat ini. Di kitab Yesaya ada juga yang mengatakan, kalau ada ibu yang bisa melupakan anak yang dilahirkannya, aku tidak akan melupakan engkau. Berarti dia ibu. Jadi menurut Kejadian 1:26, kita lari ke situ lagi. Tadi saudara bingung nggak? Pertama saya suruh baca ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dengan kita. Nah kalau kita, Tuhan kita berapa? Lebih dari satu. Padahal Tuhan kita esa. Satu Tuhan kita. Betul. Suami istri itu berapa di hadapan Tuhan? Nah itu rahasianya. Berarti kata kita di ayat 26 pasal 1 kitab Kejadian, Tuhan kita bukan laki atau perempuan dalam gender atau jenis kelamin, tetapi Tuhan kita itu papa dan mama. Amin kan ini. Maka itu ketika dia menjadikan manusia itu laki-laki, itulah gambar bapa buat dunia. Ketika dia jadikan manusia perempuan, itulah gambar mama. Dengan kata lain, mengapa dia ciptakan lembaga pernikahan? Jawabannya, anak-anak tidak akan kenal Tuhan kalau nggak kenal papa mamanya. Sebab dua orang ini wakilnya di dunia ini. Itu sebabnya mengapa setan merusak pernikahan. Kawin, cerai, ganti-ganti pasangan. Karena setan tahu kalau suami istri sampai mati berdua terus, maka semua manusia di dunia akan kenal Tuhan yang hebat. Supaya manusia gak kenal Tuhan, mereka rusak suami istri. Siapa masih ingat Maleakhi 2:16? Catat bagi yang belum tahu. Itulah satu-satunya ayat Maleakhi 2:16. Itulah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mengatakan, Aku Yahweh benci perceraian. Dengarkan. Tidak ada buku apapun yang pernah ditulis oleh manusia di dunia yang ada statement, ada pernyataan aku benci perceraian. Mengapa? Secara sederhana saja. Nggak usah pakai teori yang muluk-muluk makin pusing ya tangan. Seorang suami dia sakit hati pada istrinya, dia cerai, dia bisa cari wanita lain untuk jadi istri ganti. Betul? Seorang suami dia, saya mau apa tadi? Betul, istri. Oh, seorang suami benci istri, dia cari lain. Seorang istri nggak suka pada suami, dia cerai, dia bisa cari laki lain jadi ganti suami. Tapi yang namanya anak-anak tidak ada yang bisa mengganti bapak dan mamanya kecuali dua orang itu. Ya atau tidak? Maka itu mengapa Tuhan berkata aku benci perceraian. Begitu orang tua bercerai, anak itu robek jiwanya. Walter Trovis, seorang ambassador di Swiss, dia nulis buku bagus. Judulnya serupa dalam bahasa Indonesia. Inggrisnya I Married You. Dari BPK Gunung Mulia. Saya baca buku itu tahun 76. Begini kata Walter Trovis. Mengapa Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang membenci perceraian, bukan cuma tidak suka. Begini Walter Trovis menggambarkan. Kalau orang menikah itu seperti dua lembar kertas. Bisa bayangkan? Ya, dua lembar kertas yang diberi lem rata permukaannya. Rata, jadi tidak ada satupun yang kosong. Rata, ditempelkan. Setelah berapa saat, bisakah ada manusia dengan usaha apapun juga melepaskan kertas ini tetap utuh kembali ke dua lembar? Jawab, bisa tidak? Tidak bisa, akan tercabik. Nah, siapa yang tercabik? Anak-anak. Jiwanya akan tercabik. Saudara, itu sebabnya hati-hati dengan pernikahan. Jadi suami istri itu siapa? Bagi Tuhan, wakil Tuhan di dunia. Maka itu kalau suami istri bertengkar, ribut, anak-anak nggak bisa kenal Tuhan. Karena mereka berkata, masa Tuhan seperti ini berkelahi terus? Kita lihat lebih jauh. Fungsi mama dan fungsi papa menurut Alkitab.
Dan ternyata tidak ada buku apapun di dunia yang pernah menulis begitu teliti tentang fungsi mama dan fungsi papa kecuali kita. Saya sudah pakai ayat itu menerangkan ke banyak orang di dunia ini siapa dia, mama dan papa itu. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2, kita lihat. Hebat sekali firman ini. Mulai ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 2 mulai ayat 7. Catat, ada 4 fungsi mama dan 6 fungsi bapa. Ya. Hanya kitab suci kita sebagai satu-satunya buku di dunia yang memberi penjelasan kepada kita fungsi 2 orang ini, yang tidak lain adalah wakil Tuhan. Jangan lupa konsep ini, wakil Tuhan. Udah? Ayat 7. Silakan dibaca salah seorang. Ayo cepat. Gantian. Ayo yang lain. Berdiri cepat. Inilah 4 fungsi ibu. Ayat 7 dan 8. 1 ramah, ya. 2 mengasuh. 3 merawat. 5 menyayangi anak. Ini 4 fungsi ibu. Saya tanya, waktu kita masih kecil, 2 anak-anak, papa atau mama yang boleh salah di depan anak-anak? Ayo renungkan pertanyaannya. Waktu kita masih kecil, mama atau papa yang boleh salah di mata anak-anak? Kenapa? Yang boleh salah. Jawabannya salah kalau bapak. Enggak, saya beri contoh begini. Waktu kita masih kecil, kita nakal, lalu mama pukul kita karena kita nakal, diajar, nangis. Berapa hari kemudian kita nakal lagi, bapak yang pukul. Nah, cara mukulnya dan beratnya pukulannya sama. Ayo jujur, kepada siapa kita lebih dendam? Mama atau bapak? Jawab, mama atau bapak kita lebih dendam? Bapak. Aneh bukan? Padahal mama juga pukul, sama pukulannya, bapak juga pukul. Kenapa kita lebih marah pada bapak? Karena di mata anak-anak mama itu boleh salah dan bisa salah. Kalau bapak tidak. Buat anak-anak bapak itu jagoannya, idolanya, orang diharap. Renungkan iya atau tidak waktu masih kecil. Maka itu saudara, buat anak-anak mama itu sangat sayang dan disayang. Itu sebabnya kalau bapak pukul mama di depan anak-anak, anak-anak kecewa, anak-anak berontak. Kenapa kamu pukul orang yang mengasihi? Itulah mama di mata anak-anak. Betul? Semua kita ingat masih kecil. Nah, maka itu kemarin sudah dibaca. Saya tambahkan lagi. Saudara tetap beri tanda 1 Tesalonika 2 karena kita belum selesai soal bapak. Coba baca Kolose 3:21. Ya, Kolose 3:21. Di ayat ini kita tahu siapa yang bisa menyakiti kita. Kemarin kita sudah belajar soal ini. Ayo segera Kolose 3:21. Jadi mama tidak pernah melukai hati anak, bapak yang bisa melukai hati anak. Ini fakta. Maka itu saya pakai ayat itu untuk menginjil ke banyak orang yang bukan Kristen. Mereka heran, mereka takut. Oke, kembali ke 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Ada 6 fungsi Bapa. Ayat 10, silakan dibaca. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. Betapa saleh. 1. Saleh. 2. Adil. 3. Tak bercacatnya. Terus kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ya, terus lanjut ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa. Nah, seperti siapa? Bapak terhadap siapa? Anak-anaknya. Terus satu-satu menasihati kamu. Yang keempat. Terus yang kelima, dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12. Dan meminta dengan sangat. Awas, kata itu kata Tuhan, dan meminta dengan sangat. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Terus? Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ya, terima kasih.
ada 6 fungsi Bapak. Garis bawah yang kita saudara, saleh, adil, tak bercacat. Ini 3 yang disendirikan oleh Tuhan. Yang keempat, menasihati. Yang kelima, menguatkan hati. Yang keenam di ayat 12, meminta dengan sangat. Saudara ganti kata mendisiplin. Kalau saudara sudah tulis, saudara lihat, bandingkan. Mama ada 4 fungsinya: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Papa ada 6: saleh, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Karena saya tanya, dari 2 orang itu siapa yang membentuk karakter atau sifat manusia? Dari Bapak dan Mama. Baca apa ya Pak? Ayo, Mama atau Bapak yang membentuk sifat manusia? Bapak. Karena ada contoh-contoh saleh, itu hidup rohani di hadapan Tuhan. Adil, lihat, hampir tidak ada mama yang memilih kasihkan anak. Bapak yang ketika bapak tidak adil di rumah, anak itu sakit. Tak bercacat, ini dia. Di mata anak-anak mama boleh salah, tapi bapak tidak. Di mata anak-anak bapak itu jagoan. Begitu anak tahu bapaknya salah, dia kecewa habis. Sama seperti kalau kita nonton film, kita baca cerita, ya jagoannya mati. Bisa bayangkan? Kita kecewa sekali, kenapa dibuat mati? Nah seperti itu anak dengan bapak. Untuk nasihat, di fungsi siapa? Bapak atau mama? Di fungsi bapak atau mama untuk nasihat? Bapak. Nah sekarang kita lihat secara fakta, anak-anak lebih senang minta nasihat ke mama atau ke bapak? Nah ini masalahnya. Mengapa? Betul? Tidak. Pada faktanya anak-anak lebih senang minta nasihat mama. Mengapa? Sebab mama itu gampang, apa-apa pasti boleh. Lihat saja. Betul? Waktu kita masih kecil, kenapa kita lebih senang ke mama? Karena mama ya sudah. Sebab mama yang tahu susahnya mengandung, mama yang tahu susahnya melahirkan. Jadi mama tidak pernah tegas kepada anaknya. Maka itu surga membagi fungsi. Nasihat harus di tangan bapak. Di hidup mama tidak ada kuasa untuk nasihat. Maka itu lihat rusaknya dunia. Kalau anak tidak punya fungsi bapak, maka anak itu liar. Tahu kata liar? Seenak-enaknya. Tidak ada yang nasihat, tidak ada yang menegur, tidak ada apa. Apalagi kalau bapaknya nggak pulang-pulang, anak itu hancur. Sebab mama tidak pernah tegas. Fungsi papa dan mama itu seperti 2 sisi mata uang. Tahu istilah ini? Kalau saudara terima uang, misalnya 2.000 lembar 100 ribuan, berapa juta itu? Cepat hitung, berapa juta? 2.000 lembar 100 ribuan. 2.000 itu 03 ditambah 0 berapa? 10.000 05. Jadi berapa juta itu? 20 juta. Tapi uang itu gambar sebelah saja, sebelah tidak ada gambar. Laku nggak uang itu dibelanjakan? Tidak. Sama, tangkap polisi, betul. Sama. Hanya ada mama tanpa bapak. Anak itu nggak bisa itu. Karena papa dan mama kita belajar adalah wakil Tuhan. Hanya ada bapak tanpa mama juga. Hancur itu. Nah, ketika setan-setan merusak fungsi bapak, maka di dunia ini 87% orang tua itu hanya mama. Bapaknya bego dan loyo dan tolol dan bodoh semua. Setan merusak. Betul tidak? Lebih banyak bapak yang dirusak oleh iblis daripada mama. Salah seorang baca ayat terakhir perjanjian lama. Saya nggak sebutkan kitab apa itu, pokoknya terakhir cari. Ayat terakhir perjanjian lama itu penting sekali. Nah, salah seorang silakan baca. Mengerikan. Saudara, kita kenal papa itu penuh kasih atau tidak?
Jawab coba, sebagai Papa di surga dia penuh kasih tidak? Penuh kasih. Tapi mengapa dia marah dan mengancam? Maleakhi 4 ayat 6, itulah ayat terakhir perjanjian lama. Kalau gereja tidak berhasil membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, sehingga hati anak-anak keras dan tidak mau bertobat, maka Yesus akan tetap datang, saudara. Tapi dengar, ini yang mengagetkan. Dia datang bukan untuk memberkati, tapi dia datang untuk memukul bumi sehingga musuh. September 84, catat, September 84 itu pertama kali saya dapat kewajuan ayat ini. Saya menangis waktu tahu ayat ini. Ketika bapak-bapak, jadi kita melihat, saudara, Tuhan marah kalau gereja tidak berhasil membuat bapak-bapak bertobat untuk mengasihi anak-anak. Mengapa sebagai hamba Tuhan saya sangat tegas, sangat radikal? Buat saya bukan gedung gereja yang penting. Kalau sudah dengar khotbah saya kemarin malam, bukan fisik pembangunan Papua yang penting, tapi pembangunan manusia. Manusia dibangun. Hari ini kita dapat jawaban. Kalau fungsi papa dan mama itu lengkap buat manusia. Saudara, saya tidak pernah menerima pewahyuan dari Roh Kudus yang membuat saya menangis sampai saya meraung, saya terguling-guling di lantai tahun 84 September, kecuali pewahyuan ini. Begini awalnya, kita semua tahu kalau saudara punya Alkitab dari Maleakhi, ya, sejarah Yahudi mencatat, begitu Maleakhi selesai ada lembar kosong tidak? Ada tuh lembar kosong, polos ini, baru mulai Injil Matius. Nah, dalam sejarah Yahudi, jarak Maleakhi ke perjanjian baru itu 400 tahun. Itu sejarah, bisa dibuktikan. Nah, selama 400 tahun itu Tuhan itu diam, tidak bicara kepada manusia sama sekali. Enggak main-main, 400 tahun. Suatu hari pada bulan September itu, Roh Kudus menanyakan kepada saya, Daniel, kapan firman yang pertama aku ucapkan untuk memulai perjanjian baru? Nah, saya jawab Matius, karena kan begitu kita buka yang baru Matius. Ternyata tidak, bukan urutan penulisan, tapi urutan firman. Kapan setelah Tuhan diam 400 tahun dia baru bicara lagi kepada manusia? Ternyata itu di Lukas pasal 1, bukan di Injil Matius. Itulah kali pertama Tuhan bicara lagi kepada manusia ketika Gabriel datang kepada Imam Zakaria. Masih ingat? Waktu dia melayani di ruang Maha Kudus sampai dia bisu. Masih ingat? Kenapa dia bisu? Karena tidak percaya kalau Elisabeth istri yang mandul itu akan melahirkan anak. Nah, firman yang diucapkan Tuhan untuk memulai perjanjian baru, Lukas 1:17, mengerikan sekali. Firman yang sama di Maleakhi 4 ayat 6, hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, supaya hati anak-anak berbalik pada bapaknya. Kalau tidak, aku akan tetap datang, tapi bumi sampai musnah. Tapi di perjanjian baru, di Lukas, anakmu nanti akan berjalan kuasa Elia, betul? Dan akan bagaimana? Membuat ayat 17, membuat apa? Hati bapak-bapak bagaimana? Berbalik pada anak-anak. Nah, ini bedanya. Kalau di Maleakhi supaya hati anak-anak berbalik, tapi di Lukas bilang apa? Ayo baca. Dan hati orang apa? Durhaka dibalikkan ke pikiran orang benar. Dan dengan demikian teruskan menyiapkan bagi Yahweh suatu umat yang layak. Mengapa Papa merubah? Tidak dihukum, tapi menyiapkan umat yang layak. Dengarkan hukum ini gereja. Ternyata yang membuat anak-anak jadi kriminal, anak-anak aibon, anak-anak terminal jadi pencuri, narkoba, itu bapak-bapak yang melukai hati. Ketika anak-anak sakit hati, jadi yang membuat hati anak-anak jadi jahat, jadi rusak.
karena bapaknya melukai. Maka itu kalau anak-anak dilukai bapaknya, menurut Gabriel di Lukas 1:17, itu anak durhaka. Maka itu kenapa ditulis hati orang durhaka dibalikkan kepada pikiran orang benar. Jadi pendurhaka di dunia ini bukan karena setan, tapi karena bapaknya melukai hati anak-anak. Saudara, itu menyedihkan sekali. Maka itu kalau pelayanan ini berhasil, Yesus tetap akan datang ke dunia karena sudah ketemu umat yang layak bagi Tuhan. Katakan amin. Bagaimana dunia bisa menemukan umat yang layak bagi Tuhannya kalau gereja memulihkan hati bapak-bapak sayang kepada anak-anak? Jelas sampai di sini, saudara. Jadi setan merusak suami-suami, merusak ayah-ayah. Karena setan tahu di tangan Bapa lah karakter manusia itu terbentuk. Di tangan Bapa lah manusia itu jadi manusia yang benar. Di tangan Bapa manusia itu mempunyai contoh yang benar. Jadi kalau bapak-bapak tidak mau bertobat, akan hancur keadaan dan sungguh menakutkan. Dunia akan berisi penjahat-penjahat. Dunia akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Maka itu kita tahu sekarang kenapa setan merusak suami-suami. Betul, bapak-bapak dibuat tidak pulang ke rumah, bapak-bapak dibuat kejam, dibuat semuanya sendiri, bapak-bapak dibuat jadi jahat, ganas. Karena setan tahu bapak-bapak itu yang berfungsi untuk membuat orang itu benar atau tidak. Maka kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini supaya keluarga kita dipulihkan. Kita lihat di 1 Raja-Raja 1:6. Semua kita tahu, saudara, siapa Adonia. Masih ingat? Dia seorang anak yang sangat melukai hati bapaknya. Kelakuannya sangat-sangat memalukan. Dia meniduri adiknya sendiri. Dia buat sakit hati bapaknya. Dan ingat siapa bapaknya? Daud, orang yang diurapi. Mengapa Adonia jadi anak yang begitu rusak? Baca baik-baik. 1, 2, 3. Selama hidup Adonia, siapanya? Ayahnya belum apa? Belum pernah menegur dia. Berarti 6 fungsi papa tidak berlaku untuk Adonia. Ayahnya tidak pernah menegur seumur hidupnya. Dengan apa? Ya, dengan kata-kata itu. Alasannya apa? Ayo baca alasannya. Karena Adonia anak keberapa? Ayo baca deh. Anak ke pertama sesudah Absalom, dan dia anak yang cakap. Bapaknya tidak pernah menegur kata-kata, mengapa engkau berbuat demikian? Hai bapak-bapak, kalau kita tidak pernah di rumah, anak-anak kita tidak ada yang menegur, enggak ada yang bernasihat, tidak ada yang mendisiplin, tidak ada yang menguatkan hati, anak kita jadi rusak. Ini contoh.